Pernah gak sih kamu ngerasa udah baik ke orang tapi tetap aja disakitin, udah bantuin orang lain tapi dilupain, udah setia tapi gak dianggap? Kamu mulai ngerasa kayak, apa aku yang salah? Aku kurang apa sih? Tenang, mungkin kamu gak salah, tapi bisa jadi kamu terlalu ngebuka celah buat orang ngerendahin kamu. Dan celah itu datang dari sikap-sikap yang kelihatannya baik, tapi ternyata bikin harga dirimu jatuh di mata orang lain. Hari ini kita bahas tuntas coba 10 sikap yang bikin kamu gak dihargai. Bukan cuma penjelasan, tapi juga contoh nyata biar kamu bisa lihat mana yang harus kamu ubah. Duduk tenang, resapi, dan mulai sadari, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi baik, sampai lupa jadi berharga. Pertama, kamu terlalu available. Kamu selalu ada buat orang lain. Siang malam kamu jawab chat. Mereka butuh, kamu siap, gak pernah nolak. Kelihatannya kamu orang baik, tapi sayangnya orang gak respect sama sesuatu yang terlalu mudah mereka dapatkan. Contoh, teman kamu minta tolong dijemput, kamu langsung datang padahal kamu lagi capek. Hari berikutnya dia minta tolong lagi, kamu bantuin lagi. Besoknya kamu butuh bantuan, dia bilang, lagi sibuk ya, sorry. Lama-lama kamu ngerasa, kok aku doang yang effort? Efeknya, orang mulai anggap kehadiranmu itu kewajiban, bukan keistimewaan. Padahal kamu punya pilihan, tapi kamu terus-terusan hadir kayak nggak punya batas. Solusinya, mulai belajar bilang, Zois, maaf ya, aku nggak bisa sekarang. Kamu tetap bisa bantu, tapi bukan berarti kamu harus selalu bantu. Ingat, batas itu bukan berarti jahat. Batas itu bentuk cinta ke diri sendiri. Kedua, people pleaser. Kamu nggak enakan. Takut orang nggak suka. Jadi semuanya kamu turutin. Mereka salah, kamu diem. Mereka nyuruh, kamu kerjain. Kamu pikir itu cara buat disayang. Tapi ternyata, kamu malah dijadikan pelayan. Contoh, di kantor kamu satu-satunya yang nggak berani nolak tugas tambahan, padahal bukan job desk kamu. Temanmu bilang, ya udah minta tolong ke dia aja. Dia nggak pernah nolak. Kamu bangga bisa bantu semua orang. Tapi dalam hati, kamu kesel sendiri. Karena nggak ada yang ngerti kamu juga capek. Efeknya, orang nggak akan mikirin kamu nyaman atau enggak, karena kamu ajarin mereka buat seenaknya ke kamu. Solusinya, stop cari sayang dari orang yang nggak menghargai batasmu. Kebaikan itu penting, tapi jangan sampai kamu jadi korban karena takut nggak disukai. Ketiga, memperkecil diri. Kamu takut kelihatan sombong, jadi kamu selalu merendah. Tapi lama-lama kamu kebablasan. Bakatmu kamu tutupin. Kelebihan kamu, pura-pura nggak punya, kamu kira itu rendah hati. Padahal itu, bentuk dari ketidakpercayaan diri. Contoh, kamu jago desain tapi waktu dikasih kesempatan presentasi, kamu bilang, enggak kok, aku cuma bisa dikit. Akhirnya, atasan kasih tugas itu ke orang lain. Dan kamu diam aja karena kamu. Kebiasaan ngeremehin dirimu sendiri, efeknya, orang akan percaya dan apa yang kamu katakan tentang dirimu. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, ya mereka nggak akan percaya kamu bisa. Solusinya, rendah hati itu bukan merendahkan diri. Kamu boleh percaya diri tanpa harus sombong. Belajarlah berkata, iya aku bisa, tanpa takut dihakimi. Keempat, memaksakan diri bergabung di tempat yang nggak menginginkan kamu. Kamu ingin diterima, itu manusiawi. Tapi kalau kamu maksa gabung di tempat yang jelas gak membuka ruang buat kamu, itu bukan perjuangan, itu menyakiti diri sendiri. Contoh, ada circle pertemanan yang selalu ngatain kamu. Mereka gak pernah ngajak kamu ngobrol kecuali kalau mereka butuh. Tapi kamu terus bertahan. Takut kesepian, padahal kamu sendirian juga di sana. Efeknya, orang gak akan menghargai kamu karena kamu terlihat desperate. Orang hanya mau deket sama orang yang punya nilai, bukan orang yang rela ngerendahin diri demi diterima. Solusinya, berhenti maksa cocok sama tempat yang gak nerima kamu. Lebih baik sendirian sebentar, daripada terus bersama tapi gak dianggap. Kelima, terlalu sering minta maaf. Kamu jalan di lorong sempit, orang nabrak kamu, tapi kamu yang bilang maaf ya. Kamu ngomong pendapat sedikit, langsung diakhiri dengan sorry kalau nggak penting ya, padahal kamu nggak salah. Terlalu sering minta maaf itu bukan sopan, tapi tanda kamu sendiri nggak yakin sama diri kamu sendiri. Dan orang lain akan melihatmu
sebagai orang yang bisa disalahkan kapan saja. Trenas terlalu banyak menjelaskan diri. Aku tuh sebenarnya nggak gitu orangnya. Aku tuh kemarin kenapa gitu, sekarang ini itu anu. Semua kamu jelaskan panjang lebar karena kamu takut disalahpahami. Tapi tahu nggak, orang yang yakin sama dirinya nggak perlu menjelaskan banyak, dia cukup berkata, aku tahu maksudku. Yang penting aku nggak nyakitin siapa-siapa. Terlalu banyak klarifikasi justru bikin kamu kelihatan nggak yakin sama kebenaranmu sendiri. Ketujuh, terlalu banyak cerita sedih. Kamu butuh tempat cerita, itu wajar. Tapi kalau kamu terus-menerus menumpahkan luka, lama-lama orang nggak dengar buat peduli. Mereka dengar karena nggak enak nolak. Dan makin sering kamu cerita tentang luka, kamu terlihat seperti orang yang nggak pernah sembuh. Dan itu cap yang menyakitkan. Bukan salahmu terluka, tapi kamu juga berhak tumbuh. Berhak dikenal bukan cuma dari sedihmu, tapi juga dari usahamu buat bangkit. Kedelapan, takut nunjukin power. Kamu punya ide bagus, tapi kamu pendam. Kamu bisa maju, tapi kamu mundur karena takut dikira sok. Takut dikira sombong, padahal kekuatanmu itu anugerah. Kalau kamu nggak nunjukin itu, orang lain yang nggak sebaik kamu akan naik ke atas. Dan kamu tetap di tempat karena terlalu takut bersinar. Kesembilan, lepas kontrol di depan umum. Capek dipendam, akhirnya kamu meledak. Mungkin kamu teriak, mungkin kamu marah, mungkin kamu nangis keras di tempat umum. Dan semua mata tertuju ke kamu. Bukan dengan empati, tapi dengan penilaian. Sedihnya kamu bukan dilihat sebagai orang yang terlalu kuat menahan, tapi sebagai orang yang nggak bisa mengatur diri. Bukan kamu yang salah, kamu cuma nggak pernah dikasih ruang untuk istirahat. Sampai akhirnya kamu meledak ke 10. Terlalu berusaha terlihat kaya. Kamu posting semua barang yang kamu beli. Makan di tempat mahal, foto dari sudut terbaik. Pamer walau isi dompet sebetulnya ngeluh. Ketenanganmu lebih berkelas dari kemewahanmu. Kalau kamu merasa sering nggak dihargai, bukan berarti kamu nggak layak. Tapi mungkin caramu selama ini salah. Kamu kasih semuanya ke orang yang nggak tahu cara menghargai. Kamu minta diterima padahal kamu bisa memilih untuk pergi. Kamu ingin dimengerti padahal kamu bisa memilih untuk diam. Kamu berharap dianggap padahal kamu belum berani menegakkan harga dirimu sendiri. Mulai sekarang, cukup. Berhenti menyakiti diri dengan terus memohon pengakuan. Berhenti nyari perhatian dari yang nggak pernah benar-benar peduli. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Yang tahu kapan diam, kapan bicara, dan yang nggak takut kehilangan karena kamu tahu nilaimu. Dihargai itu bukan soal disukai banyak orang, tapi soal berani mencintai diri sendiri. Bahkan saat nggak ada yang peduli.